Stack merupakan kumpulan data yang proses penginputan datanya sama seperti namanya, yaitu dengan menumpukan data di atas data lainnya. Struktur data ini menggunakan konsep first in last out, yang artinya data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang terakhir kali keluar, sedangkan data yang terakhir kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Jika dianalogikan, stack diibaratkan seperti tumpukan mangkok. Saat kita menyusun mangkok, kita akan menumpuk mangkok di atas mangkok lainnya. Ketika mangkok akan digunakan kembali, kita mengambil mangkok dari posisi paling atas tumpukan, karena akan sulit jika kita ingin mengambil mangkok dari bagian tengah ataupun bawah tumpukan. Terdapat 3 operasi yang terdapat dalam stack, yaitu push, pop, dan top. Push. Fungsi push guna memasukkan data ke posisi paling atas dalam sebuah stack. Pop. Fungsi pop guna mengeluarkan data paling atas dari sebuah stack. Dan top berguna sebagai pointer atau penunjuk elemen yang akan selalu menunjuk ke elemen paling atas dalam sebuah stack. Ini contoh program sederhana stack. Kita mulai dengan deklarasi stack const in max size sama dengan 5 berfungsi sebagai ukuran maksimum dari stack yaitu 5. Kemudian deklarasikan stack dalam bentuk struct yang dalamnya terdapat variabel data dan top sama dengan -1. -1 di sini artinya kosong, karena variabel pertama dalam suatu array dimulai dari 0. Karena -1 maka dia tidak ada nilainya. Dan ada fungsi push. Kalau stack top sama dengan max size -1 maka artinya stacknya sudah penuh. Jika tidak, kita bisa memasukkan nilai, dan nilai yang kita masukkan akan menjadi top, dan indeks topnya bertambah 1. Kemudian ada fungsi pop. Jika stack top sama dengan -1 atau kosong, dia akan mengeluarkan output kalau stack itu kosong. Jika stacknya terdapat nilai atau data di dalamnya, maka data paling atas atau top dari stack tersebut akan dihapus. Kemudian ada fungsi display. Jika stack top sama dengan -1 atau kosong, maka dia akan mengeluarkan output stack kosong. Jika terdapat nilainya, dia akan melakukan perulangan untuk memperlihatkan data yang terdapat di dalam stack tersebut. Setelah membahas mengenai stack, terdapat struktur data linear yang tidak jauh berbeda, dinamakan queue. Seperti namanya, queue yaitu antrian adalah suatu struktur data yang menggunakan konsep FIFO atau first in first out. Artinya data yang pertama dimasukkan akan menjadi data pertama yang keluar. Begitupun sebaliknya. Kita bisa mengambil contoh pada antrian kasir suatu supermarket. Semakin cepat pelanggan memasuki antrian kasir, maka semakin cepat pula ia dilayani oleh pelayan kasir. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa perbedaan yang paling mencolok antara queue dan stack terdapat pada cara mereka mengeluarkan elemen dari suatu array. Dalam mendeklarasikan queue, kita membentukkan variable value atau nilai dari setiap indeks pada queue. Juga variable top untuk menunjukkan data terakhir yang memasuki queue. Banyaknya kapasitas nilai pada queue dapat disesuaikan, namun disarankan mendeklarasikannya dengan nilai konstan agar kapasitas tidak berubah-ubah. Tidak lupa dalam membuat queue, kita harus terlebih dahulu memberi nilai 0 pada variabel top dalam struct queue. Hal ini bisa dilakukan dalam suatu prosedur maupun dalam struct queue itu sendiri agar nantinya penunjukan data terakhir yang diinput dimulai dari awal, yaitu indeks ke 0. Apabila queue bernilai sama dengan 0, maka prosedur isEmpty akan mengembalikan nilai true. Namun, apabila sebaliknya, maka queue akan mengembalikan nilai false. Juga diperlukan boolean isFull untuk mengecek apabila queue telah terisi penuh. Jika queue bernilai sama dengan nilai top, maka prosedur isFull akan mengembalikan nilai true. Namun, apabila sebaliknya, maka queue akan mengembalikan nilai false. Dalam memasukkan data, kita perlu melakukan cek banyaknya isi data menggunakan boolean isFull.
Jika data tidak penuh, maka kita bisa memasukkan data pada indeks yang ditunjuk oleh variabel top. Dilanjut dengan menambah nilai top agar data yang dimasukkan selanjutnya dimasukkan pada indeks selanjutnya. Namun, jika queue sudah penuh, kita bisa memberi notifikasi bahwa queue telah penuh. Dalam menghapus nilai pada queue, terlebih dahulu kita harus melakukan pengecekan terhadap banyaknya isi queue menggunakan boolean isEmpty. Jika queue tidak kosong, maka penghapusan nilai pada queue bisa dilakukan. Penghapusan queue dilakukan dengan looping di mana nilai pada suatu indeks akan mengambil nilai indeks selanjutnya. Dimulai dari indeks ke-0. Setelah looping selesai, variabel top pada queue dikurangi. Namun, jika queue masih kosong, kita bisa memberi notifikasi bahwa queue masih kosong. Untuk menampilkan deretan nilai pada queue, kita perlu mengecek apakah nilai telah terisi atau belum. Jika nilai kosong atau telah terisi, maka queue bisa ditampilkan menggunakan looping dengan melakukan output setiap variabel pada queue. Sementara, untuk mencari suatu nilai pada queue, kita bisa menggunakan sequential search dengan terlebih dahulu harus melakukan pengecekan nilai. Apabila queue tidak kosong, maka pencarian akan dilakukan.